Salam Merdeka Belajar. Terima kasih kepada rekan-rekan telah menyempatkan waktunya untuk menyimak video ini. Perkenalkan, nama saya Linda Nurfarida dari SDN Tanjung Sari 2, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Dalam aksi nyata kali ini, saya akan berbagi pengalaman pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar mengenai topik Merdeka Belajar. Topik 1 berjudul Merdeka Belajar. Pada topik 1 ini terdiri dari 5 modul. Modul 1 tentang mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Modul 2 mendidik dan mengajar. Modul 3 mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4 mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5 pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Rekan-rekan, kita masuk ke modul 1, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, bukan dasarnya. Ki Hajar Dewantara menyamakan mendidik anak dengan mendidik rakyat. Kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat anak-anak. Begitu pula dengan anak-anak yang saat ini belajar bersama kita, kelak akan menjadi masyarakat masa depan. Modul 2. Mendidik dan mengajar. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan merupakan tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Buah dari tuntunan kepada murid adalah berkembangnya akal budi murid yang mendorong terciptanya kebudayaan. Maka, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan anak-anak bagaikan padi dan pendidik diibaratkan sebagai petani. Padi dapat tumbuh dengan baik jika berasal dari benih yang berkualitas, diberi pengairan yang cukup, diberi bibit, serta terhindar dari hama. Walaupun padi yang ditanam berasal dari benih yang kurang berkualitas, tetap dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Begitupun sebaliknya, meskipun benih padi yang ditanam berkualitas, tetapi jika ditanam di tanah gersang dan tidak mendapat perawatan yang baik, maka mungkin padi itu tumbuh, tetapi tidak optimal. Bagaimanapun ikhtiar yang dilakukan petani dalam merawat padi tetaplah akan menjadi padi. Tidak akan mungkin tanaman padi itu berubah menjadi tanaman jagung. Seperti itulah peran pendidik yang bisa menuntun agar murid bisa tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among. Dalam bahasa Jawa, Among artinya mengasuh, memelihara, maupun menjaga. Sistem Among yang diperkenalkan Ki Hajar Dewantara meliputi 3 hal, yaitu Ing Ngarso Sumtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sumtulodo artinya seorang guru haruslah menjadi teladan bagi muridnya, baik dalam berperilaku maupun bertutur kata. Ing Madya Mangunkarso artinya seorang guru haruslah membangkitkan semangat pada murid-muridnya.
Dan tuturi handayani artinya seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan murid-muridnya menjadi manusia yang mandiri. Pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Proses pembelajaran kepada murid tidak harus dimulai dari tingkat kognitif atau keterampilan berpikir mengingat, tapi dapat juga diterapkan pembelajaran yang terintegrasi dengan urutan level kognitif atau keterampilan berpikir yang cocok digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh haruslah sesuai dengan kodrat keadaan. Kodrat keadaan terdiri dari dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kita tidak dapat memandang murid sebagai bagian yang terpisah dari lingkungannya. Kodrat alam setiap anak pasti berbeda-beda. Kodrat zaman adalah bagian dari pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Ki Hajar Dewantara ingin mengingatkan para pendidik untuk menuntun murid mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya, sesuai dengan alam dan zaman, serta sesuai dengan asas trikon. Asas trikon terdiri dari 3 bagian, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu yakni perkembangan secara berkesinambungan dan dilakukan secara terus-menerus. Konvergen yakni pembelajaran yang dilakukan dapat mengacu dari berbagai sumber belajar, termasuk dari luar negeri. Konsentris yakni pengembangan pendidikan harus tetap didasarkan pada kepribadian bangsa. Selanjutnya, keterampilan abad ke-21. Keterampilan abad 21 adalah kemampuan yang dibutuhkan oleh siswa agar dapat berkolaborasi dan berkompetisi dalam pesatnya perkembangan teknologi dan ekonomi global. Adapun keterampilan abad 21 yang harus dikuasai oleh murid-murid kita yaitu berpikir kritis dan solutif, kreatif dan inovatif, komunikasi, dan kolaborasi. Selanjutnya modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, dan rasa, afektif, sehingga menghasilkan karsa, psikomotorik. Budi pekerti terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama, bagian biologis, yang berhubungan dengan rasa, seperti rasa takut, cemas, percaya diri, bahagia, dan lain-lain. Yang kedua, bagian intelligible, yang berhubungan dengan kemampuan kognitif atau kemampuan berpikir menyerap pengetahuan. 2 bagian inilah yang menjadi dasar pengembangan teori konvergen yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Teori konvergen Ki Hajar Dewantara didasarkan atas teori tabula rasa dan teori negatif. Teori konvergen menjelaskan bahwa manusia sebagai kertas yang sudah terisi dengan tulisan samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Melalui pendidikan, manusia dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar itu dengan tuntunan terbaik. Lanjut ke modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Perspektif pendidik tidak selalu sama dengan perspektif murid. Pendidik harus memahami kodrat murid bahwa setiap murid dapat mengekspresikan dan membuat pemahamannya sendiri dengan cara yang berbeda. Dalam menilai pemahaman murid, pendidik sebaiknya tidak hanya menggunakan satu jenis alat pengukuran saja, tetapi dapat menggunakan alat pengukuran lainnya untuk merefleksikan pemahaman dari pengalaman belajarnya.
Sistem AMUM bukan sekedar metode membimbing dan mendampingi murid belajar. Lebih dari itu, sebagai guru diharapkan memiliki mindset AMUM. Setelah Bapak Ibu menyimak penjelasan mengenai topik Merdeka Belajar, saya meminta tolong kesediaan Bapak Ibu melakukan umpan balik melalui link di kolom deskripsi. Sekian ulasan topik 1 Merdeka Belajar yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Ibu Bapak Guru semuanya, saya ucapkan terima kasih.